Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zikir apa yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan sahabat yang bertanya tersebut bernama Samurah bin Jundub. Ada juga yang mengatakan Samurah bin Jundab. Samurah bin Jundub bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kalimat zikir apakah yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Mendengar pertanyaan dari salah seorang sahabatnya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sabdanya, "Ahabbul kalami ilallahi arba'un, la yadurruhunna bi ayyihinna bada'ta. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Ada 4 kalimat yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana saja engkau memulai mengucapkannya, maka tidak akan memadaratkan, atau kalimat mana saja yang kau ucapkan di awal itu tidak akan menjadi masalah. 4 kalimat tersebut adalah kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Para ulama menjelaskan mengapa 4 kalimat tersebut merupakan kalimat-kalimat yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 4 kalimat tersebut berisi ketauhidan kepada Allah dan mengagungkan serta menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja kalimat Subhanallah. Ketika kita mengucapkan kalimat Subhanallah, maka seyogyanya dan sepantasnya ketika lisan ini mengucapkan kalimat Subhanallah, maka pikiran dan hati kita harus connect kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan kalimat Subhanallah, maka dalam pikiran kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Maha Suci, bahwa Allah adalah Maha Suci dari berbagai kekurangan-kekurangan yang ada pada makhluknya. Intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Sempurna, berbeda dengan diri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan. Betapa tidak kalau kita mentafakuri dan merenungkan bagaimana status kita, bagaimana diri kita, kita menyadari dan merasa sadar bahwa kita adalah makhluk Allah yang sering lalai, yang sering lupa, yang sering berbuat kesalahan, berbuat maksiat dan dosa. Maka ketika kita mengucapkan Subhanallah, kita mensucikan Allah, kita meyakini Allah Maha Sempurna, sekaligus kita menyadari betapa lemahnya diri kita, betapa hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita mengucapkan kalimat hamdalah atau alhamdulillah, maka lisan mengucapkan alhamdulillah
pikiran dan hati kita meyakini bahwa segala bentuk pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka seharusnya dan sepantasnya kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, karena hakikat kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berhasil dalam sebuah pekerjaan atau dalam sebuah aktivitas atau sebuah proyek, maka yang patut pertama kali kita ucapkan adalah kalimat Alhamdulillah. Karena walaupun usaha kita yang sungguh-sungguh, usaha kita yang keras, usaha kita yang gigih, kalau tanpa ada pertolongan dari Allah, mana mungkin usaha kita akan membuahkan hasil. Maka intinya dan hakikatnya, kenikmatan itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun kenikmatan yang ada pada dirimu, yang diperoleh oleh dirimu, hakikatnya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kita meyakini diri kita adalah tidak ada apa-apanya, hanya Allah yang berhak, layak dan pantas dipuji, sehingga terlontar dalam lisan kita, dari lisan kita ucapan Alhamdulillah atau Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga dengan kalimat La ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, lisan mengucapkan La ilaha illallah, maka pikiran dan hati kita meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak dipatuhi kecuali Allah, tidak ada yang berhak ditaati kecuali Allah, tidak ada yang mampu memberi rizki kecuali Allah, tidak ada yang mampu memberi kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah kalimat Allahu Akbar. Allah di atas segala-galanya. Kita adalah makhluk yang kecil, makhluk yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak memiliki daya upaya. Apabila tidak diberikan kekuatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, yang paling penting adalah kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menuruti hawa nafsu kita, tetapi kita menuruti Allah yang Maha Akbar, Allah yang Maha Besar. Itulah sekilas penjelasan dan keterangan kenapa kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar menjadi 4 kalimat yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.